Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, jamaah sholat zuhur, Bapak mata yang sama-sama merindukan pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita mengumpulkan bekal-bekal pulang kita, bukan hanya pulang ke alam dunia, tapi juga kita pulang ke akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan sholat kita, saum kita, sedekah kita, dan semua yang apapun yang kita lakukan dalam kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin saya berdiri menyampaikan materinya, dan nampaknya yang sebelah sini nggak kelihatan ya, karena pakai PowerPoint. Gimana caranya supaya bisa kelihatan? Nggak apa-apa lah ya, insya Allah nggak bisa melihat dengan mata batin ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kali ini adalah unlimited belief. Jadi keimanan, keyakinan tanpa ada batasan. Seperti apa seseorang yang memiliki keimanan tanpa ada batasan? Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, iman ini adalah akar dari seluruh masalah. Masalah apapun, rumah tangga, pekerjaan, jodoh, ya, masalah negara, masalah apapun, semua itu berakar, semua berawal dari belief, dari masalah keimanan. Itulah kenapa Nabi kita Muhammad SAW, beliau 13 tahun fokus, tidak pernah membincangkan, tidak pernah menyuruh umatnya kepada perintah-perintah hukum syariah sebelum kemudian imannya kokoh. Makanya 13 tahun itu Nabi di Mekah, itu yang paling Nabi fokus adalah amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Kenapa begitu? Karena kalau imannya seseorang itu mantap, maka dia akan tenang menjalani hidupnya. Dia akan tegar menghadapi seberat apapun ujian hidupnya. Maka coba akan kita lihat ya, kalau Bapak Ibu pernah mengalami kondisi seperti ini, kira-kira mau terus jalan atau berhenti? Ya kan? Balik, jalan terus, putar balik, Masya Allah. Pertanyaan saya, coba tolong dijawab. Kenapa ada yang tetap jalan? Nekat. Saya yakin yang tetap jalan, kalau ketemu dengan orang berseragam ini, dia tetap jalan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia nggak punya problem. Kalaupun dia punya problem, dia pasti punya backing. Ya nggak? Ya. Contoh ya, saya bukan punya backing, cuma ya ketika kemudian kejadian-kejadian seperti ini, kadang-kadang saya cuma minta tolong aja. Saya bilang, Pak, saya mau ngisi di rumahnya Pak A, Pak B. Jika percaya ya silahkan dikontak. Dan beliau langsung silahkan Ustaz. Tapi kan nggak semua orang punya seperti itu. Ada orang yang berhadapan dengan orang berseragam coklat ini, kemudian dia bilang apa? Kenapa ya? Kalau ada orang ini saya selalu deg-degan. Apa ini yang namanya cinta? Bukan Bu ya. Ibu pasti nggak bawa SIM atau STNK-nya bermasalah, atau kemudian nggak pakai helm, makanya putar balik. Ya. Nah inilah hati Bapak Ibu. Hati itu nggak bisa bohong. Itulah kenapa kalau kita salah, kita pasti takut, atau kita pasti khawatir. Kalau kita benar, kita pasti kemudian jalan saja dan gak pernah ada rasa takut. Kenapa? Karena hati ternyata tempatnya bersemayamnya iman. Itulah kenapa kata Nabi, at-taqwa di sini. Takwa itu hahuna, takwa itu tempatnya di sini, di hati. Itulah kenapa kalau orang maksiat sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dia tahu itu gak benar. Dia tahu itu salah, Mas. Makanya dia sembunyi-sembunyi. Tapi Ustaz, itu orang maksiat terang-terangan. Berarti hatinya sudah mati. Hati-hati. Kalau orang yang hatinya sudah mati, dia berbuat jahat, dia berbuat maksiat, sudah tidak lagi takut, tidak ada malu. Jadi kalau antum maksiat masih malu-malu,
berarti masih ada setitik iman dalam diri antum. Itulah kenapa kalau orang ada pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Kenapa? Karena kalau orang berani itu, dia pasti akan punya alasan kenapa dia melakukan itu. Ya, dan orang takut pasti kemudian hatinya juga risau melakukan itu. Istrinya nanya, "Mas, kok jam 2 baru pulang? Kemana?" Suaminya bilang, "Meeting." Ngomong meetingnya ini udah beda. Ya, beda dengan jam 2 kan kamu tahu tadi aku meeting, foto-fotonya semuanya baru beres selesai semuanya tadi ngobrol aku. Tenang aja. Tapi orang yang kemudian memang dia bohong, dia dusta, dia nggak bisa bohong. Pasti apa? Dia nggak tenteram. Punten, itulah kenapa kalau antum melakukan kemaksiatan, hidup antum pasti nggak tenang. Contoh, antum mencium istri sendiri, tenang nggak? Tenang. Kalau istri orang? Kenapa antum mencium istri sendiri tenang? Karena hati antum yakin bahwa dia milik antum. Kenapa ada orang nabrak tiang listrik? Udah pakai Fortuner, nabrak tiang listrik. Karena dia tahu bahwa itu nggak benar. Dia lakukan itu demi apa? Demi kemudian satu perkara yang dia ingin menyelamatkan brand atau citra dirinya. Makanya orang yang hidupnya tenang, sakinah, dia pasti hidupnya penuh dengan ridho Allah. Punya anak, anak sendiri. Punya suami, suami sendiri. Punya mobil, mobil sendiri. Tenang mas, nggak ada ketakutan. Makanya Allah katakan apa? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak pernah rasa takut. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu benar. Itulah kenapa kita harus berpegang teguh kepada iman agar hidup kita itu tenang dan kita pastikan apa yang kita lakukan hari ini itu benar di mata Allah. Makanya kita tenang. Saya datang kemana-mana tenang. Bintaro bagi teman-teman mungkin yang sebagian ini bukan. Saya rumah di Bogor dan satu lagi kita punya pesantren di Bintaro. Bintaro bagi saya bukan rumah orang lain, tapi ini tempat main saya di sini di sektor 7, sektor 9. Karena saya banyak isi pengajian di Bintaro. Saya kemana-mana tenang sendiri, nggak pernah takut. Kenapa? Nggak pakai bodyguard, nggak pakai tukang pukul. Kenapa? Apa yang saya harus takutkan? Karena saya nggak punya masalah sama orang. Nggak ada masalah. Nggak, maaf ya, nggak punya hutang. Kalau takut sama Bank Permata kenapa? Karena tagihan kartu kredit jatuh tempo. Ya enggak? Takut sama BCA kenapa? Karena ada hutang. Saya nggak ada hutang, alhamdulillah. Jadi hidupnya tenang. Nah, ternyata Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, itu kemudian kalau perang antar kabilah, perang antar suku, Nabi selalu taruh beliau itu di depan pasukan. Jadi kalau zaman dulu itu sebelum perang antar pasukan sini dengan pasukan sini, itu selalu panglima pasukan atau yang ditunjuk tempur dulu. Biasanya untuk apa? Jatuhin mental lawan. Dan kenapa Nabi SAW selalu meminta Ali di depan? Ternyata rahasianya Ali bin Abi Thalib itu bukan hanya pintar, bukan hanya ganteng, tapi Masya Allah tubuhnya kekar, jago perang, dan orangnya luar biasa, cocok untuk kemudian menjadi panglima perang. Megang pedangnya aja, tatapan matanya aja, itu membuat lawan udah gempar duluan. Makanya Nabi selalu naruh di depan. Kenapa? Karena Ali yakin betul bahwa musuh akan jatuh di tangannya dalam waktu yang singkat. Sama seperti Mike Tyson. Kalau antum lihat Tyson itu sebelum tinju, dia bilang apa? Ini 3 ronde. Benar nggak 3 ronde? Dia bilang ini apa? Ini 2 ronde. Benar 2 ronde. Ini cuma 1 ronde. Benar 1 ronde. Pertanyaannya, apa yang membuat itu semua? Yakin. Begitupun saya ketika melamar istri saya. Datang sendiri, nggak bawa apa-apa, nggak ngajak guru, nggak ngajak orang tua, datang sendiri cuma bawa donat 1 kotak. Saya masih ingat banget, ngetok, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintunya sama bapaknya. Saya bilang, oh iya, tadi anak saya sudah cerita katanya mau datang. Oh iya Pak, boleh masuk, silakan duduk. Begitu duduk saya langsung bilang, apa saya bilang? Pak, insya Allah kedatangan saya ke sini mau melamar putri Bapak untuk jadi istri saya. Bapaknya langsung, karena lihat postur saya yakin, mata saya yakin, maka bapaknya nanya, emang rencananya kapan? Saya bilang 17 Syawal. Apa kata bapaknya? 17 Syawal kelamaan. Maksudnya Pak, 17 Syawal itu kan lebaran, kakak-kakaknya udah pulang ke daerahnya lagi. Jadi gimana Pak? 7 Syawal aja. Saya bilang apa? Pak, 17 aja saya mau, apalagi 7.
seperti itu karena yakinnya saya. Dan bapaknya sampai lupa nanya kerjanya ada apa enggak. Padahal apa? Saya pengangguran, Mas. Kerjanya palu gada. Apa lu mau gua ada. Ya, tukang sate saya juga jualan. Maaf, Nutrisari yang saset saya juga jualan. Jualan, maaf, buku di masjid-masjid, di emperan masjid. Kalau ada kajian saya jualan. Itu kerjaan saya. Tapi karena kita menyampaikan yakin, orang juga terpengaruh yakin. Itulah kenapa hati-hati dengan yakin. Yakin itu berpengaruh, Mas. Makanya saya, orang-orang sales itu pasti dididik untuk apa? Meyakini dulu produknya. Sama seperti seorang sahabiah, ya, seorang sahabiah yang kemudian diancam bunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa namanya? Sumayyah. Sumayyah itu wanita pertama yang wafat di Mekah. Syuhada pertama di Mekah. Ceritanya gimana? Sumayyah itu disalib, Mas. Ininya dipaku kanan, dipaku kiri, disalib di tengah, panas terik, padang gembala yang begitu kering kerontang, panasnya luar biasa. Abu Jahal datang, apa kata Abu Jahal? Itu Masya Allah ujung bara api. Jadi tongkat itu ujungnya bara api, diarahkan ke mulut, ya, Sumayyah. Di samping Sumayyah ada anaknya, ya, anak laki-lakinya. Kemudian dikatakan kepada Sumayyah, apa katanya? Katakan Lata, Manat, Hubbal. Apa kata Sumayyah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu ini keras kepala, kata Abu Jahal. Sekali lagi kamu katakan kalimat Muhammad itu, maka besi ini masuk dari mulutmu, keluar dari duburmu. Itu yang namanya disulam, Pak. Jadi zaman dulu kalau nyiksa orang, masuk dari mulut, keluar dari dubur, disulam ke atas begitu. Apa kata Sumayyah? Silahkan. Apa kata Abu Jahal? Aku kasih kamu kesempatan. Sore aku datang lagi dan aku bertanya kalimat yang sama. Jika keluar kalimat Muhammad itu, maka aku tidak akan tanggung-tanggung menghabisimu. Silahkan, kata Sumayyah. Siangnya Nabi datang bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu datang, apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, lihat keadaan Sumayyah. Apa yang kita bisa lakukan? Apa kata Rasulullah? Kita nggak punya kekuatan apa-apa, wahai Abu Bakar, karena masih di Mekah. Apa kata Rasulullah? Fasbir ya ahlal Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya nanti bagimu di surga bersamaku. Bayangin, surga Rasulullah, surga Firdaus A'la. Tapi apa kata Sumayyah? Sumayyah ditenangkan oleh Nabi, malah Nabi menenangkan, malah Sumayyah menenangkan Nabi. Apa kata Sumayyah? Tenang wahai Rasulullah, jangan khawatirkan kami. Kami sudah melihat surga itu seperti aku melihatmu sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan kata-katanya singkat. Dia bilang apa? Tenang ya Rasulullah, aku sudah melihat surga itu seperti aku melihatmu sekarang. Berarti apa? Bulat yakinnya, mantap. Apa kata Rasulullah? Baik, kalau begitu kami pamit, kami pulang. Sorenya Abu Jahal dan Abu Lahab datang lagi membawa tongkat yang ujungnya bara api. Ditanya lagi, Lata, Manat, Hubbal. Begitu Lata, Manat, Hubbal, dia katakan kalimat itu sekali lagi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka antum tahu Bapak Ibu, besi itu benar masuk dari mulutnya dan keluar dari duburnya. Maka darah wanita pertama syuhada yang menetes di kota Mekah adalah Sumayyah. Maka bagus Bu, kalau punya anak dikasih nama Sumayyah, menjadi perempuan yang tegar, perempuan yang kuat, perempuan yang punya prinsip keimanan yang kokoh. Masya Allah. Bayangkan kalau itu Bapak diancam seperti itu, kira-kira ngomong apa? Ya udah deh, Lata, Manat, Hubbal deh. Ya, gimana lu aja deh. Enggak bagi Sumayyah, Pak. Makanya apa? Keyakinan itu luar biasa. Makanya orang kalau sudah yakin, nggak akan ada takutnya. Cuma kan masalahnya adalah bagaimana menciptakan keyakinan itu, atau bagaimana memantapkan iman itu. Semua berawal dari sini, iman. Ibarat tanaman, iman itu akarnya, Mbak. Dia nggak akan tegar, dia nggak akan kuat. Jadi kalau Mbak melihat ada orang-orang hebat, Mas melihat ada orang-orang hebat, saya yakin pasti keimanannya kokoh. Kenapa? Dia nggak takut miskin, dia nggak akan takut dihina, dia nggak akan takut dicela, dia nggak takut ditinggalkan suami, nggak takut ditinggalkan istri. Kenapa? Karena dia takut hanya betul-betul kepada Allah dan dia nggak pernah takut kepada yang lainnya. Inilah iman.
Iman itu yang membuat Mbak sabar menjalani hidup. Makanya saya bilang, Mbak hebat ya, suami baru meninggal, Mbak tegar. Pada saat 2 bulan lagi anaknya Mbak meninggal, musibah beruntun, tapi Mbak kelihatan tegar. Apa katanya? Bismillah Ustaz, mudah-mudahan kesabaran saya menjadi pembuka pintu surga bagi saya dan keluarga. Kenapa bisa ngomong begitu? Iman. Mas, Masya Allah Mas, ya ketika perusahaan ditutup, Mas kemudian di PHK, dengan tenang dia katakan apa? Tenang Ustaz, rezeki makan akan ketukar. Allah akan memberikan rizki kepada saya karena saya yakin Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah kalau sudah beri rizki nggak akan ada batasnya. Iman. Ditalak sama suami karena suaminya yang salah, suaminya yang maksiat. Apa kata suami? Saya talak kamu. Apa kata istri yang beriman? Mas, kenapa talak sekarang? Saya sudah nunggu 2 tahun yang lalu. Kenapa? Gak ada takutnya, Mbak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang hari ini hilang dari kita. Hari ini jadwal saya banyak di cancel. Kenapa? Karena banyak corona. Orang nggak berani kumpul-kumpul katanya. Afwan Ustaz, cancel. Afwan Ustaz, cancel. Saya bilang, Masya Allah, antum lebay. Corona itu makhluk Allah. Dia akan dikirim, mau antum kumpul nggak kumpul. Kalau memang antum dikodokkan Allah, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, musibah yang menimpa kami sudah Allah tetapkan untuk kami. Gak perlu takut. Gak berani cipika-cipiki. Kenapa? Takut corona. Ya udah nggak usah sholat sekalian. Kenapa? Jangan-jangan sajadah yang dicium itu bekas orang corona. Akhirnya sujudnya begini. Atau nggak nempel karena takut megang. Gini aja sujudnya. Nggak usah lebay. Orang beriman hidupnya santai aja. Ya, apalagi sekarang nggak boleh ngisi TV. Kenapa? Karena ustadz-ustadz yang ngisi TV wajib certified MUI. Saya bilang apa? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadwal saya 6 bulan sebelum Ramadan sudah penuh. Saya nggak perlu TV, Mas. Saya sudah punya Cinta Quran TV, penontonnya 24 juta views. Saya nggak perlu TV. Saya bilang nggak perlu. Ustadz nggak apa-apa nggak masuk TV. Apa urusannya TV sama saya? Nggak perlu takut. Nggak perlu takut, teman-teman yang dirahmati Allah. Ini nanti keluar dari sini main ke sektor 9 Kucica. Di situ saya lagi bangun pesantren. Ada yang wakaf tanah 5.000 meter. Bintaro Mbak, sektor 9, Jalan Kucica, 5.000 meter, 1 meternya 20 juta harganya. Tanah sektor 9, kali 5.000 Mas, 100 miliar. Saya rutin ngisi di Bintaro, saya bilang apa? Ya Rob, minta. Ya Allah, dengan yakin tentunya, bulat yakinnya, ya Rob, Engkau maha kaya. Enggak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Hamba minta tanah pesantren di Bintaro. Hamba suka daerah Bintaro ini ya Allah, karena rumah saya di Bogor. Dijawab Mbak, 2 minggu dari doa itu ada yang datang, usianya 68 tahun, bawa sertifikat tanah. Apa dia bilang? Ustaz Fatih, saya usia 68 tahun, saya 40 tahun pernikahan, gak punya anak. Jadi gak ada anak, ujian hidup. Tapi saya gak punya ilmu, kan yang mengalir 3, ilmu, anak yang soleh, dan harta. Nah, saya punya harta, saya wakafkan Ustaz. 5.000 meter, sekarang sudah bangun pesantrennya, alhamdulillah masjidnya sudah selesai. Saya bilang apa? Ya Rob, dia cuma ngasih tanahnya doang. Kan cuma ngasih tanahnya, nggak ngasih uang untuk bangunan. Saya bilang apa? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Engkau maha kaya ya Allah. Kurang dari 1 tahun sudah dapat 20 miliar dari dana umat. Alhamdulillah sudah terbangun masjid dan pesantrennya sebagian. Alhamdulillah nanti tahun ini selesai. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita orang beriman, Pak, nggak perlu ada takut, resah, apalagi gundah. Itu berarti, maaf, kalau antum punya rasa seperti itu, ada krisis keimanan. Awas, hati-hati. Kalau kita nggak sholat, itu orang munafik. Itu orang zolim. Tapi kalau antum krisis keimanan, awas, hati-hati. Apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman umatku itu paginya muslim, sorenya sudah kafir. Kenapa? Khawatir, takut sama Allah. Takut sama Allah bukan apa? Nanti rezekinya kalau resign gimana? Nanti kalau bubar rumah tangga gimana? Nanti kalau suamiku wafat gimana? Nanti kalau jangan nanti. Kenapa? Serahkan pada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, lantas bagaimana pertanyaannya agar keimanan kita ini kokoh, kuat? Harus bisa menjawab 3 pertanyaan hidup kita ini. Yang pertama, apa pertanyaannya? Dari mana manusia dan hidup ini berasal? Dari mana semua ini berasal? Ini pasti ada yang menciptakan.
Ini ada yang menciptakan. Semua ini ada yang menciptakan. Bagaimana dengan hidup ini? Siapakah yang menciptakan kehidupan ini? Pasti kesimpulan kita bertanya dan menjawab, Allah yang menciptakannya. Oke, terjawab satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, untuk apa antum di dunia? Tiap hari kayak gini, 17P. Apa itu 17P? Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, kepala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Masya Allah, kejam banget. Udah potong pajak lagi. Tiap hari puntang-panting. Masya Allah. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk apa? Tiap hari kita kayak gini, untuk apa? Ternyata Allah menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata untuk ibadah. Ternyata kita itu di dunia ini singkat, bentar. Uje almarhum 2 minggu sebelum wafat masih ngisi bareng sama saya. Ingat banget saya 5 tahun lalu tuh Uje minta PowerPoint, karena saya kalau ngisi pakai PowerPoint, dia kan enggak. Uje bilang apa? Ustaz, boleh copy nggak? Saya bilang, antum bawa flash disk nggak? Ada, di copy. Saya masih ingat Uje itu mencet-mencet saya dari punggung belakang, karena supaya semangat mengcopy filenya gitu. Ayo Ustaz, banyak ya? Banyak, mau semua? Boleh? Begitu mau semua, dia bilang, Afwan, aneh habis asar ngisi lagi. Ya udah gini aja, aneh antar ke rumah. Apa kata beliau? Ke rumah. Kapan? Saya bilang Jumat. Apa kata Uje? Jumat. Iya Jumat. Dia bilang 2 kali Jumat. Iya Jumat. Saya bingung kenapa dia bingung banget dengan Jumat. Padahal dia Jumat biasa, cuma 2 kali nanya Jumat. Iya Jumat. Saya bilang apa? Emang kenapa Jumat? Emang sempat. Dia ngomong begitu. Saya bilang emang sempat. Saya bilang ya sempat. Insya Allah saya antar. Saya nggak ngerti emang sempat itu apa. Saya kira sama-sama sibuk emang sempat. Ternyata apa? Benar. Malam Jumatnya beliau kecelakaan di daerah Pondok Indah. Jumat subuh saya datang ke rumahnya. Di rumahnya sudah teratak dan beliau sudah tidur di atas. Pembaringannya ditutup dengan batik jariknya. Apa kata beliau? Emang sempat. Hidup ini ternyata begitu doang. Rumah saya sama Ustaz Arif ini cuma 15 menit. Nggak nyampe 10 menit. Sering sarapan pagi bareng. Terakhir kita masih manah-manah bareng, masih main kuda bareng. Sekarang sudah nggak ada. Hidup ini sebentar. Ustadz Hari Mukti dulu ada, wafat. Ustadz Bitorolis Bintaro dulu ada, wafat. Sebentar lagi pun antum mendapat kabar. Di broadcast sama istri saya, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Ustadz Fatih Karim. Masa itu pasti akan datang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Antum takut mati dia datang, antum berani dia datang. Antum sakit dia datang, antum sehat dia pun datang. Nggak perlu antum takut mati. Mati itu bukan ditakuti, yang ditakuti adalah kehidupan setelah mati. Bukan matinya, karena mati itu kayak tidur aja. Itu tidur itu, mati itu begitu. Yang ngeri itu bukan matinya, tapi hidup setelah mati. Kenapa? Karena hidup setelah mati itu selamanya. Bahagia selamanya di sana. Penderitaan abadi juga di sana. Hari ini Mbak nangis, besok ketawa. Dunia gak ada yang abadi. Hari ini sedih, besok senang. Sekarang siang, besok entar lagi malam. Gak usah, tenang aja, kalau dunia mah gak ada yang abadi. Tapi di sana, ini yang kita ngeri. Pertanyaan yang ketiga harus kita jawab, kemana kita setelah hidup dunia ini? Harus kita jawab. Makanya apa? Kita itu gak mau main-main dengan hidup ini. Makanya kita persiapkan betul keimanan itu untuk apa? Untuk 3 pertanyaan ini. Maka lahirlah jawaban dari keimanan kita. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Inilah keimanan kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada Nabi dan Rasulullah, iman kepada hari kiamat dan takdir dari Allah baik dan buruknya. Gak usah khawatir Mbak, semua sudah ada takdirnya. Kita ketemu hari ini, Allah takdirkan. Kita berpisah, Allah takdirkan. Dan takdir Allah pasti baik. Nanti kapan-kapan ada kesempatan saya bab masalah
takdir, qada dan qadar kita bahas. Maka saya ingin tanya sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus apa yang kita takutkan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Siapa itu orang-orang yang beriman? Mereka percaya kepada perkara-perkara yang di akal mereka enggak kejangkau. Apa itu? Gaib. Surga, gaib. Neraka, gaib. Hari kiamat kapan? Gaib. Tapi mereka yakin 100% bahwa perkara-perkara itu pasti akan terjadi. Dan ciri-ciri akhir zaman sudah makin banyak sekarang. Dan berarti Al-Quran mengatakan la raiba fi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti neraka pasti. Berarti surga pasti hak. Berarti hari kiamat hak. Awas mas, jangan main-main. Ini tinggal nunggu waktu aja. Coba bayangkan dahsyatnya ya Allah ya, menghancurkan bangsa-bangsa dunia, menghancurkan resesi dunia ekonomi hanya dengan binatang kecil yang makhluk itu nggak terlihat. Goib. Kalau mata manusia ya, goib harus pakai alat. Apa namanya? Corona. Nih sekarang Italia lockdown, Korea lockdown, habis semuanya, masya Allah, ngeri. Bandara sepi, ekonomi anjlok semuanya. Cara Allah untuk membuat kiamat hanya dengan mengirim itu saja, selesai, khatam semuanya. Masya Allah, semua negara. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin tanya, Bu, pernah masak pakai ini? Pernah? Sering ya? Baik, bagaimana caranya? Masukin beras, air, terus ya baik? Tutup, cetrek, gitu ya? Oke, sekarang saya tanya, ditinggal atau ditungguin? Kenapa ditinggal? Ada yang masak di dalamnya. Karena yakin pasti mateng. Sama rice cooker antum yakin, sama Allah nggak yakin. Berarti jangan-jangan Tuhan kita. Nah itu antum yang ngomong. Sama rice cooker antum cetrek tinggalin. Kenapa tinggal? Tenang Ustaz, pasti saya yakin banget beras akan berubah jadi nasi. Iya, tapi sama Allah. Apa kata istri? Mas, nanti kalau kamu berhenti, kita makan apa? Apa kata suaminya? Tenang deh, aku juga kan gak bodoh. Aku akan cari yang jauh lebih baik. Apa kata istri? Iya sih, tapi kan. Iya sih, tapi kan tuh berarti gak yakin. Sama rice cooker percaya. Sama dokter. Dokter bilang apa? 3 kali 3. Yakin. Apa katanya? Ini 3 kali 1, yakin. Ini sebelum makan, yakin. Ini 2,5 sendok, yakin. Gak pernah kita protes sama dokter. Kenapa gak 7 kali 3 biar cepat sembuh? Gak pernah. Tapi kenapa sama rice cooker sama dokter yakin, sama Allah ragu? Ini nih kita nih. Ya, dan yakin itu ternyata hal-hal sederhana. Hal-hal sederhana. Ya, dari dokter kita yakin, sama teman kita percaya. Sama istri kita percaya, tapi sama Allah kita ragu. Padahal yang menciptakan semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, ciri-ciri orang unlimited belief, dia punya big dream. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang-orang yang punya big dream, impian yang besar, apa itu? Orang-orang yang dia memiliki unlimited belief. Seperti apa? Seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau usia 21 tahun. Nabi 800 tahun sebelum beliau lahir, 8 abad, Nabi bilang begini, nanti suatu saat nanti akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Konstantinopel itu mas, itu kayak Amerika zaman sekarang. Menaklukkan Amerika mustahil dalam benak kita. Tapi apa kata Al-Fatih? Gak ada yang mustahil. Nabi kami gak mungkin bohong. Dia susun pasukan, pasukannya 250.000 pasukan. Disiapkan pasukan yang keren, disiapkan meriam. Zaman itu belum punya meriam, dia punya 12 meriam besar. Ternyata hancur semua di depan benteng Konstantinopel, nggak bisa. Akhirnya apa? Disiapkan angkatan laut, 76 kapal Al-Fatih hancur dengan 12 kapal Konstantinopel. Apa kata gurunya Al-Fatih? Kita pulang saja. Memang benar ya, 8 abad kita menunggu Konstantinopel dijatuhkan, nggak bisa jatuh. Apa kata Al-Fatih? Nabi kami nggak pernah bohong. Nggak mungkin Nabi bohong. Pasti ada satu cara yang belum kita lakukan, yang generasi-generasi sebelum kita belum pernah melakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia minta 112 kapal naik Gunung Galata. Nanti kalau ada rezeki main ke Istanbul,
gunungnya masih ada sekarang. Nanti naik, bayangin ada kapal segede-gede gambring didorong, naik kapal, turun gunung, kemudian apa? Kemudian menyerang dari arah benteng yang tidak disangka-sangka. 112 kapal dalam waktu 1 malam. Gimana dorongnya? Gimana nebang pohonnya? Gimana kemudian, waduh Masya Allah luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya jatuhlah benteng Konstantinopel, dan Konstantinopel diganti menjadi Istanbul atau Islambul. Apa itu Islambul? Ibu kotanya Islam untuk seluruh dunia. Jadilah kekhilafan Turki Utsmani di sana. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang punya big dream, orang yang punya visi besar, pasti imannya mantap. Makanya nggak kaleng-kaleng imannya. Ya, kalau kita kan nggak, kenapa Mas bisnis mie ayam? Ya sekedar buat makan Ustaz. Kenapa Mas bisnis hijab? Ya ini Ustaz untuk nutupin kebutuhan harian. Jangan. Orang Islam itu harus punya big dream. Sehingga apa? Dia bilang, saya bangun bisnis ini, mudah-mudahan Ustaz bisa bangun 1000 pesantren se-Indonesia. Mudah-mudahan bisa bebasin buta aksara Quran se-Indonesia. Itu big dream. Nah, makanya orang-orang yang punya mimpi besar itu big dream. Yang kedua, ya, apa yang kemudian ciri-ciri orang unlimited belief? Ikhtiarnya pasti terbaik. Kenapa begitu? Karena dia tahu bahwa doa, tawakal tidak sempurna kalau dia nggak punya ikhtiar yang terbaik. Maka dia akan berjuang, dia akan berusaha seperti burung. Apa kata Nabi? Burung pergi perutnya kosong, pulang-pulang banyak makanan. Kenapa? Dia ikhtiar. Tidak perlu kuliah S1, S2, S3. Burung punya keyakinan yang bulat kepada Allah bahwa Allah menjamin rezekinya. Cicak nggak terbang, nyamuk yang datang. Betul nggak? Makanya ada lagu apa? Cicak-cicak di dinding. Yang datang siapa? Nyamuk. Tugas cicak apa? Hak, lalu ditangkap. Apa kata cicak? Allah, engkau zolim. Cicak ngomong ke Allah, Allah zolim. Allah bilang, kenapa zolim? Makananku terbang. Makananku bersayap semua. Ada lalat, ada nyamuk. Sementara aku nggak bisa terbang. Logikanya di mana Allah? Kata cicak. Allah katakan, wahai cicak, tahukah kamu, Bapak Ibu, saya baru tahu juga. Ternyata apa? Diputar di TV, National Geographic. Ternyata Allah menciptakan bau di dalam badan cicak. Jadi baunya itu khas, yang membuat nyamuk dan lalat yang datang. Coba bayangin kalau cicak yang terbang, ngeri nggak Mbak? Lagi masak ibu kelompok di sini, Masya Allah. Coba bayangin Pak, antum lagi tidur celana, cicak masuk, repot loh. Makanya Pak, cicak nggak terbang. Yang terbang itu makanannya. Pertanyaan saya, pernah nggak ngelihat cicak kering karena nggak ada makanan? Nggak ada. Cicak aja dijamin rezekinya, apalagi antum. Masya Allah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ciri-ciri yang ketiga, orang yang unlimited belief gimana? Ibadahnya mantap. Apa kata Nabi? Seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, kamu benar-benar sedikit tertawa dan banyak menangis. Kita itu punya banyak impian dan cita-cita, tapi malas sholat malam. Kenapa? Ya karena tadi unlimited beliefnya belum ada. Padahal sebenarnya kalau antum tahu bahwa antum banyak masalah, makin dekat atau makin jauh sama Allah? Harusnya makin dekat dong. Ini mah enggak, duha enggak, tahajud enggak, Senin Kamis juga enggak. Apalagi Daud, jauh banget. Kemudian apa? Maksiatnya banyak, ya jauh. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita 3 tipe manusia. Tipe yang pertama, Muslim keyakinannya, perbuatannya taat, balasannya kekal di surga. Muslim keyakinannya, perbuatannya maksiat, neraka dulu baru dapat surganya Allah. Dan kafir keyakinannya, perbuatannya tidak dinilai oleh Allah, mau baik dimanapun mau jahat apalagi dibalas, dan mereka neraka jahanam khalidina fiha abada. Pertanyaan saya, pilih 1, 2, 3. Pasti 1. Makanya apa? Ya sudah, keyakinan kita bulat kepada Allah, perbuatan kita taat, dan kita insya Allah akan mendapatkan surganya Allah, tempat kembali kita selama-lamanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, lihat ini. Nabi SAW dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, Rasul kita bersabda, Abdurrahman, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Mas,
nama-namanya disebutin satu-satu. Coba bayangin antum, nama langsung, gak main-main, bukan lagi inisial, bukan ciri-ciri, langsung disebut nama. Masuk surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang mempunyai harta triliunan. Ketika disebut masuk surga, semuanya senang, termasuk Abdurrahman bin Auf. Tapi apa kata Nabi? Abdurrahman bin Auf memang masuk surga, tapi dia merangkak. Duh, kaget dia. Masuk surga tapi merangkak, nangis mas. Itulah bedanya sahabat dengan kita. Kalau kita, antum masuk surga tapi merangkak, apa kata antum? Enggak apa-apa lah ya, masuk surga. Beda ya? Beda. Sahabat enggak. Sahabat tuh Abdurrahman bin Auf masuk surga tapi merangkak, nangis dia. Kenapa? Kenapa yang lain masuk surga lancar? Kenapa aku merangkak? Apa kata Nabi? Karena saking banyaknya hartamu. Akhirnya dia pulang, nangis, dia cerita sama istrinya peluk dan istrinya katakan apa? Tenang wahai suamiku, besok kita habiskan harta kita. Gimana caranya? Gampang, kita undang semua pedagang kurma dari seluruh Jazirah Arab, kita beli dengan harga terbaik. Akhirnya semua pedagang kurma dibeli dengan harga terbaik, habislah hartanya. Apa kata istrinya? Suamiku, alhamdulillah harta kita habis, kita bisa masuk surga tanpa hisab. Apa kata suaminya? Alhamdulillah masuk surga gak pakai merangkak lagi, harta kita habis. Pingin miskin ceritanya. Apa yang terjadi? Kalau sudah takdir kaya mbak, gak akan bisa miskin. Kalau udah takdir miskin, mau antum nungging-nungging juga gak akan bisa. Apa yang terjadi? Pengumuman Raja Afrika. Apa kata Raja Afrika? Pengumuman. Siapa yang punya kurma busuk, kami beli harganya 100 kali lipat dia jual. Ya Allah, Abdurrahman bin Auf langsung jatuh pingsan. Kenapa? Mau miskin aja kok susah. Masya Allah, itulah takdir. Makanya ya, kita kadang-kadang berjuang, kita lupa ada ketetapan Allah yang gak bisa lari dari kita. Dulu mas, saya jualan kerupuk kulit ikan patin. Makan tuh dari kerupuk yang masuk angin, bumbunya rendang dibanyakin, kuah dibanyakin. Kenapa? Karena saya gak punya kerjaan tetap. 8 tahun berumah tangga, hidupnya minus. Mau ke Bintaro, ingat banget saya dulu ada lowongan kerja di sini. Saya naik bis yang merah itu dari Bogor, turun di Lebak Bulus, naik saya angkot ke sini ngelamar kerja. Ingat banget saya di Bintaro waktu itu. Masya Allah, ternyata ditolak, gak diterima kerja. Tapi apa keyakinan saya? Allah gak akan mungkin salah. Satu saat pasti Allah gak akan buat saya selamanya seperti ini. Sekarang alhamdulillah semuanya berakhir. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah merubah takdir yang Allah tetapkan. Maka selalulah optimis, selalulah yakin dan bergantung hanya kepada Allah. Dan di akhir pertemuan ini saya ingin berpesan satu hal, karena waktu kita terbatas. Yang pertama, pesan dari Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Ini pesannya dahsyat. Semakin besar harapan seorang hamba terhadap karunia dan rahmat Allah dalam memenuhi kebutuhannya, niscaya pasti semakin kuat pula penghambaannya kepada Allah dan semakin besar pula kebebasannya dari rasa bergantung kepada selainnya. Paham maksudnya? Semakin besar harapan Mbak kepada Allah, semakin kecil Mbak berharap sama manusia. Tapi semakin besar harapan sama manusia, semakin kecil harapan sama Allah. Tinggal dipilih aja, mau berharap pada yang maha atau berharap yang kepada orang manusia-manusia yang doif. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, unlimited belief, milikilah keimanan tanpa batas yang menyebabkan hidup kita menjadi tenang, tidak ada takut, tidak ada resah, karena janji Allah pasti-pasti, nggak akan mungkin Allah ingkar janji. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki tak disangka-sangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya, dihapus dosa-dosanya dan pahalanya berlipat ganda. Bismillah. Mulai hari ini yakinlah kepada Allah, karena Allah yang akan menyelesaikan semua problematika antum. Gak akan mampu manusia menyelesaikannya, hanya Allah. Maka mulai hari ini kalau sholat, minta sama Allah yang detail, yang rinci, yang serius minta pada Allah.
Saya minta lagi, udah dapat kan Bintaro, saya misi di Pondok Indah, minta lagi Mas. Ya Rob, Pondok Indah gede-gede banget, lewat Metro Pondok Indah. Ya Allah, langsung minta. Ya Rob, minta. Udah macet hujan kan? Udah macet hujan, lapar lagi. Wow, mintanya udah. Ya Rob, minta ya Allah tempat di Pondok Indah yang bisa dipakai kajian, yang ada karpetnya, yang udah ada infokusnya, di pinggir jalan dan rumahnya luas, ada kolam renangnya. 1 bulan dari situ ada yang WA-nya masih ada di handphone saya. Assalamualaikum, dengan Ustaz Fatih. Ya, Ustaz kenalkan saya titik. Saya punya rumah nggak dipakai di Pondok Indah. Di mananya Mbak? Metro Alam Raya. Itu jarak mau masuk Pondok Indah Mall. Berapa luas Mbak? Nggak besar Pak Ustaz, cuma 3.000 meter. Di pinggir jalan dan rumahnya nggak kepake. Ustaz kapan bisa waktu sore ini Mbak? Kosong. Saya main ke sana, Mas, karpetnya udah ada, infokusnya sudah ada, kolam renangnya ada. Sampai sekarang saya pakai pengajian. Dan tempat parkirnya juga luas. Jadi jangan takut, bermohon, minta sama Allah. Kalau memang pantas, pasti Allah kasih. Kenapa belum dikasih? Belum pantas. Jadi singaca. Dulu kenapa saya naik motor Astrea Grand? Ya, fotonya masih ada, naik Astrea Grand. Saya pingin banget punya mobil. Kenapa mobil nggak dikasih? Karena boro-boro untuk isi bensin, Mas. Makan aja susah. Bayangkan kalau saya punya mobil, nggak makan. Kenapa? Uangnya untuk bensin. Sekarang, alhamdulillah, ada mobil, ada supir. Kenapa sekarang? Karena sekarang memang pantas. Allah tahu waktunya tepat, saatnya tepat, Allah beri di cara yang tepat. Alhamdulillah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, inilah materi saya. Dan sebelum ditutup, bagi yang punya scan code, QR code, silahkan langsung di QR code. Ya, bagi yang enggak, ini ada hadiah 12 umroh bersama saya di tahun 2021. Siapa tahu antum pemenangnya. Caranya gimana? Caranya saya akan memaintain data dari antum semuanya untuk tausiah dan informasi kajian-kajian. Cukup di scan code, set, nama dan semua data pribadi masukkan, tempat tanggal lahir semuanya masukkan nanti di kode. Kemudian kirimkan ke sini ya di formnya itu, atau ketik aja www.bit.ly/umroh-CKF. Berarti apa? Dihitung dari kemudian Muharram akan diundi 1 orang 1 sebanyak 12. Berarti apa? 12 bulan, setiap bulannya berangkat 1. Ya, insya Allah berangkatnya tahun 2021 Januari. Ya, jadi kita ini nasional, ya, program nasional saya bersama Royal Indonesia. Saya akan memberikan umroh 12 umroh gratis, bukan setahun, tapi 12 umroh selama setahun. Bagi yang mau silakan langsung di scan code aja, siapa tahu Mas ya, namanya rezeki gratis, cuma scan code gitu doang. Ya, QR code insya Allah akan mendapatkan umroh bersama-sama. Ya, bagi yang nggak bisa karena nggak lihat, nanti setelah kajian bisa disusulkan. Baik, karena waktu terbatas, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita keimanan, keyakinan tanpa batas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup, seperti biasa, saya punya produk. Ini bisnis saya sama Mbak Dewi Sandra. Dewi Sandra rumahnya di Bintaro. Dewi Sandra ketika hijrah, kemudian dia tidak mau lagi main film, nggak mau foto-foto macam-macam. Dia hijrah, dia tinggalkan semuanya. Salah satu bisnisnya Ala Nabi. Ala Nabi ini minuman herbal alami, ada madu, buah tin, buah zaitun, jahe, delima, semua yang ada di Quran ada di sini. Ini insya Allah antum minum tiap hari, ya nggak usah panik-panik pakai ya anti corona segala macam. Pokoknya ini aja, yakin insya Allah sehat, karena ini rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minuman yang direkomendasikan oleh Quran dan Sunnah. Bagi yang mau, di luar sudah tersedia untuk jaga kesehatan kita. Mudah-mudahan stoknya masih ada karena permintaan lagi tinggi. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman semuanya, ini hadiah dari saya, silahkan dibawa pulang gratis. Ini kotak peropak infak, dibawa pulang, nanti diambil di luar, nanti di rumah sedekah mandiri, anak, istri, suami sedekah, ya nggak apa-apa, banyak, yang penting ikhlas, ya. Betul? Iya. Daripada dikit nggak harus, ya.
masukin ya. Nah kalau sudah penuh nanti telepon aja Sinta Quran, kantor kita ada di Bintaro Sektor 9, nanti datang ke sini ngambil kotak Qorofa antum, nanti uangnya dikeluarkan, diisi dan kemudian dibuatkan kwitansinya. Dananya dipakai untuk menghantar hidayah ke seluruh Indonesia. Jadi mereka dapat hidayah, mereka kemudian dapat bisa baca Quran, antum dapat pahala dari sedekah kecil antum di rumah, insya Allah. Itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang hari ini tidak berhalangan hadir karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalau tidak ada halangan buka bersama Ustaz Fatih Karim di tanggal 15 Mei. Mudah-mudahan dia bisa agendakan, kita bisa bertemu kembali dengan beliau. Kita semuanya dengan Kafatul Majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada kelupaan, ini ada daun bidara, produk ibu saya. Jadi daun bidara ini sudah saya ruqyah. Maaf, terutama buat ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya perempuan tuh sangat sering gangguan jin dan yang lainnya. Ini daun bidara bagus untuk disemprot di wajah, ya, untuk pakai wudhu, ya, sebelum tidur. Ini bagus banget. Alhamdulillah sudah saya ruqyah dengan ayat pilihan. Silahkan dapatkan di luar, dan daun bidara ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah. Ya, bagi yang mau kalau suaminya marah-marah, semprot aja daun bidara. Terima kasih. Assalamualaikum.